Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cerita Kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan menyajikan kisah Ki Wicil, pengusir kerajaan jin dan mengenalkan logam untuk bertani. Surabaya, kota pahlawan dulu, dikenal dengan Ujung Galuh. Surabaya, kota pahlawan dulu, dikenal dengan Ujung Galuh, sebuah muara yang penuh dengan rawa serta hutan belukar di tepi sungai. Pemukiman pertama selalu mengikuti arah aliran sungai sampai ke pusat kerajaan Majapahit di Mojokerto. Hutan-hutan yang ada di Ujung Galuh pernah menjadi saksi bisu bagaimana kekuatan Gajah Mada memukul mundur pasukan Tartar. Penyergapan di sungai dan hutan yang angker menjadikan pasukan Genghis Khan memilih mundur dan mengakui kemenangan Majapahit. Hutan di Ujung Galuh itu menjadi terkenal. Tak ada orang yang mau untuk tinggal di sana. Hingga suatu ketika datang seorang pria bernama Mbah Wicil, seorang kiai yang merupakan putri Nyai Ayu dan Kiai Abdullah dari kampung Sidosermo, sebuah kawasan yang terkenal dengan pondok pesantren yang kuat. Kiai Wicil, demikian ia sering dipanggil, juga diceritakan memiliki keturunan dengan Empu Gandring, seorang pembuat keris legendaris di Indonesia. Ki Wicil ingin membabat habis hutan yang katanya angker di kawasan Ujung Galuh untuk dijadikan pemukiman dan pesawahan, tempatnya mencari rezeki. Cerita Ki Wicil ini dulu sering disampaikan pada semua warga di sini, pengantar untuk tidur dan sejarah masyarakat, ujar Septo Hadi. Dalam cerita yang disampaikan itu, setelah hutan rata dengan tanah, makhluk halus penunggu hutan marah besar dan ingin membunuh Ki Wicil. Terjadilah pertarungan hebat yang terjadi antara Ki Wicil dan jin yang ada di kerajaan mereka di hutan Ujung Galuh. Dengan kesaktian Ki Wicil, makhluk halus itu bisa disingkirkan dan dilarang untuk kembali. Hutan yang terbuka mulai terbentang, satu persatu pemukiman mulai didirikan. Bahkan kawasan baru itu membuat mata orang yang melintas dari sepanjang Sungai Kalimas ke Sungai Brantas menjadi terpesona, termasuk perhatian para pedagang yang kerap melintas di Sungai Brantas. Mereka pun berduyung-duyung ingin bermukim di daerah baru tersebut. Dengan pesona yang sudah dibuat oleh Ki Wicil, dengan keberaniannya dan hutan yang kini bisa ditanam beraneka ragam komoditi. Area persawahan Ki Wicil juga luas. Dengan cara bertani sederhana, Ki Wicil mampu meraup banyak hasil pertanian yang melimpah. Hasil itu dibawa ke Ujung Galuh untuk ditukar dengan barang kebutuhan sehari-hari. Keberhasilan Ki Wicil ini membuat penduduk di kawasan itu heran. Mereka yang juga bertani di lahan yang sama tidak bisa memperoleh hasil pertanian yang melimpah. Mereka pun penasaran dan bertanya pada Ki Wicil cara untuk memperoleh hasil pertanian yang meluber di lumbung-lumbung. Ki Wicil pun menyampaikan dirinya memakai alat bertani dari logam. Para warga heran dan begitu takjub ketika melihat logam itu dipakai untuk bertani. Kemudahan bertani dengan logam membuat pertanian yang dihasilkan Ki Wicil begitu melimpah. Pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan hasil yang diperoleh lebih banyak. Warga kemudian saling bergantian meminjam alat dari logam yang dipakai Ki Wicil. Senyum mereka merekah. Hasil panen warga terus meningkat dan Ki Wicil senang dengan kondisi itu, yang lebih mengutamakan gotong royong di tingkatan warga. Semakin hari Ki Wicil memahami betul kalau warganya butuh peralatan dari logam seperti miliknya, sehingga hasil pertanian terus melimpah ruah seperti panggilan dari alam. Ki Wicil yang memiliki darah Empu Gandring mulai meninggalkan kegiatan di sawah dan menjadi pandai besi untuk membantu masyarakat. Setiap hari ia menempa besi untuk dibuat cangkul,
sabit, parang, mata baja, keris, mata tombak, sampai kapa. Makin jauh Ki Wijil begitu tersohor lewat keahlian mengolah besinya. Banyak orang yang memesan, termasuk mereka yang berasal dari yang jauh. Ki Wijil semakin dihormati dan orang-orang yang menjadi muridnya tersebar ke berbagai daerah. Setiap orang yang berguru padanya harus memiliki sebuah janji untuk terus menjual murah hasil olahan besi pada petani miskin. Nama Ki Wijil semakin tersohor. Seluruh area baru yang dulu hutan belantara kini menjadi perkampungan besar yang ditinggali para pandai besi, ahli logam yang menyuplai semua hasil ke berbagai daerah Indonesia, menambah hasil panen para warga di berbagai daerah dengan alat yang dibutuhkan untuk bertani. Mulai saat itu selepas subuh selalu ada bunyi nyaring yang bersahutan di tiap perkampungan. Benturan besi yang memiliki irama menembus angin dan memecah dinginnya pagi. Orang-orang pun akhirnya menyebut kawasan dulu yang dikenal dengan hutan dan ujung galuh dengan sebutan Tangtang. Kini kawasan itu dikenal dengan nama Ketintang, sebuah lokasi bisnis dan permukiman yang begitu vital di Surabaya Selatan. Sampai saat ini makam Ki Wijil masih bisa dijumpai warga di Jalan Ketintang Barat 2. Lokasinya satu area dengan Masjid Mutakin, sebuah kawasan yang dulunya Ki Wijil pernah membangun surau. Para warga sampai saat itu memahami betul bagaimana gotong royong dan kesejahteraan bersama lebih penting serta bisa terus ditanam di kehidupan masyarakat. Setelah Mbah Wijil, perkembangan kampung Ketintang bertambah dengan kedatangan Syekh Syahid Ali Abidin yang datang untuk menyebarkan agama Islam. Bersama makam Mbah Wijil, makam Syekh Syahid Ali Abidin juga ada di Ketintang. Selain dikenal sebagai sentra pandai besi, kampung Ketintang juga dikenal sebagai penghasil padi yang tak pernah terhenti. Tercatat pabrik pengolahan padi dibangun di daerah Ketintang ketika zaman Belanda. Pabrik yang berdiri kokoh di kawasan Ketintang Madia tersebut, pada temboknya tertulis dibangun tahun 1900-an. Dari kualitas dan penampilan rumah-rumah yang tersisa tersebut, tampak saat Ketintang menjadi lumbung padi, perekonomian penduduknya cukup baik, serta cerita tentang Ki Wijil tak pernah ikut surut. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.